Setelah gagal di Piala Dunia, timnas sepak bola Indonesia kembali gagal di ajang SEA Games. Ini menjadi berita yang buruk lah bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Karena padahal sebelumnya timnas Indonesia itu sedang dalam track yang sangat bagus, bisa menembus beberapa kali putaran kualifikasi Piala Dunia hingga sampai akhirnya menjadi sorotan dunia. Nah, sebenarnya apa yang menjadi faktor kegagalan Indonesia? Akan kita bahas di Orang Dalam. Kaget kok. Soal kegagalan timnas Indonesia pertama di Piala Dunia, kemudian di SEA Games. Ini sebenarnya faktor penyebabnya apa dan bagaimana evaluasi dari PSSI? Kenapa narik napas nih? Tarik napas gitu ya. Kalau kegagalan di SEA Games kemarin mungkin memang seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya Bang. Ini faktor dari Indra Safri yang taktiknya sudah terlalu uzur mungkin ya. Jadi maaf ya coach. Saya bilang begitu karena memang taktiknya udah nggak bisa ngikutin zaman gitu kan. Sepak bola itu kan terus berkembang. Kalau misalkan taktiknya begitu-gitu aja ya pasti kitanya bukannya maju malah jadi mundur gitu. Sedangkan Filipina, Myanmar sama Thailand dan negara-negara ASEAN lainnya sudah mengikuti perkembangan sepak bola yang ada sekarang gitu, dibanding kitanya justru malah mundur. Kalau dibilang evaluasi ya harusnya PSSI ini termasuk Pak Ketum harus bisa mengevaluasi seluruh jajaran dari timnasnya ya, termasuk kayak timnas direktur tekniknya. Terus kalau direktur teknik sih bagian-bagian teknik itu kan memang harusnya menjadi corong untuk mencari pemain-pemain yang layak untuk bisa masuk di timnas. Padahal di timnas U22 kemarin menurut saya komposisinya itu udah terbilang mewah dengan adanya 4 pemain diaspora, 4 pemain maju dua-duanya nih. Dan pemain-pemain yang levelannya pernah juga ikut di SEA Games 2 tahun sebelumnya ya balik lagi berarti salahnya bukan di pemain tapi adanya di taktik pelatihnya itu sendiri gitu. Tapi kan gini, emang di SEA Games ini targetnya si PSSI pun sendiri kan nggak emas ya kan? Bias. Dan sangat enggak Bang, target dari PSSI sendiri itu sebenarnya emas. Tapi tim review dari Kemenporanya itu justru melihat kalau sepak bola ini nggak potensi buat emas, jadi diturunin targetnya jadi perak gitu. Jadi emang sebenarnya udah nggak pede dong sebenarnya. Ya Kemenporanya nggak pede, tapi tim pelatih dari timnas U22 ini mau Zainuddin Amali, mau Sumarji yang manajer kemarin, terus Indra Safri, terus staf pelatih Kurniawan, Bima Sakti, Zulkifli Syukur, staf-staf yang lain sampai pemain-pemainnya itu pun pede kalau itu bisa mempertahankan medali emas sebelumnya gitu. Tapi kenyataannya ya begitulah kayaknya. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi kualitas pemain Indonesia itu tidak kalah ya dengan negara lain. Oh, dibilang kualitas ya pemain-pemain itu bagus lah. Benar-benar kita punya striker yang kabarnya kita kesulitan mencari striker, kita tiba-tiba masuk Mauro Zylstra. Kita kehilangan Marcelino, kita punya di tengah ada Ivar Jenner. Di belakang ada duet Kakang, terus ada Dion Mark sama Ferrari dan Kadek. Itu kan pemain-pemain yang udah dapat menit bermain di klub-klubnya gitu. Tapi ketika melawan Filipina itu pertandingan pertama ya, itu menurut saya kuncinya ya kenapa harus bisa kejebolan dengan cara bodoh seperti itu gitu. Dan gaya bermain Indra Safri pun ya nggak berkembang sama sekali. Pergantian pemain pun juga
nggak bisa menyelesaikan menghasilkan kemenangan gitu. Iya, kalau misalkan kita bicara soal kegagalan itu dari strategi permainan, terus kemudian pemilihan pemain yang diturunkan pada saat laga berlangsung, artinya kan tidak terlepas dari kepelatihan. Ya. Yes. Makanya mungkin dari PSSI sendiri kemudian mencoba mencari solusi dengan menunjuk pelatih baru, memilih pelatih baru. Informasi yang sudah santer beredar itu sekarang pelatihnya adalah John Hartman ya. Ya, John Hartman. Nah, bisa nggak diceritakan John Hartman ini punya rekam jejak yang seperti apa sih? Kalau sebelumnya kan ini balik lagi ke cara PSSI mencari pelatih yang secara benar katanya. Sebelumnya berarti kan nggak benar ya? Kan? Bener kan? Soalnya Natal nih jadi kemar-mar macam-macam. Gara-gara Natal lagi, bukan kan? Hanya orang bodoh yang ketika hari rayanya menerima pekerjaan. Nah, siapa tuh? Ada. Si pelatih menir itu ya gini-gini. Kalau misalkan nama John Hartman ini kan sebenarnya muncul ketika nama Giovanni Van Bronckhorst muncul. Yeah. Ketika itu Esko PSSI datang ke Eropa untuk mewawancari beberapa pelatih. Salah satunya Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman. Nah, dari dua nama ini ternyata Giovanni, dari kabar yang saya dapat beberapa ngobrol sama Esko tapi nggak mau disebut namanya dan nggak mau dikutip. Giovanni Van Bronckhorst itu terlalu mahal dan dia itu tidak mau stay di Indonesia. Dia maunya itu kalau misalkan ada event baru balik kayak sebelumnya. Kan kalau sebelumnya kan nggak mau stay di Indonesia nih. Dapat tiket pesawat bisnis terus nggak mau stay di Indonesia tapi kualitasnya begitu. Syaratnya banyak ya. Ya, syaratnya banyak. Apartemen kali. Nah, itu juga katanya, tapi kan bolak-balik pakai bisnis mahal Bang, Indonesia Belanda gitu. Nah, sedangkan si John Hartman ini mau tinggal di Indonesia, terus PSSI-nya juga minta salah satu asisten lokal ikut dalam staf pelatihnya. Terus satu lagi itu dia itu mau rangkap jabatan. Rangkap jabatannya itu dia itu seperti Sintayong. Dia megang tim senior dan tim U23 gitu. Kalau ngeliat rekam jejaknya dia mengawali karir dari pelatih di Selandia Baru. Terus dia pernah bawa Selandia Baru lolos ke Olimpiade. Terus bergeser habis dari Selandia Baru dia jadi pelatih tim ceweknya Kanada. Nah, dari Kanada terus dia meloloskan tim senior Kanada ke Piala Dunia 2022 kemarin. Nah, itu menurut saya rekam jejak yang walaupun di klub dia agak sedikit menurun ya waktu menangani FC Toronto. Jadi ya wajar lah pelatih bisa naik turun, tapi dengan CV yang seperti itu dan dia mau tinggal di Indonesia, dia juga mau memahami kultur Indonesia, menurut saya ini salah satu pelatih yang bisa mengangkat kembali performa Indonesia di kancah dunia. Nah, tapi kan semenjak kita kalah dari kualifikasi itu kan, sebenarnya kan ada mental pemain tuh kan sedikit kayak demoralisasi lah. Betul. Dia akan masih melihat, wah pelatih yang lama udah bisa membawa kita sampai ke sini dan akan ada perbandingan lah ya, perbandingan ya. Nah, si PR-nya si pelatih baru itu ke depan kayak gimana ya kira-kira di? Balik lagi ya, mungkin adaptasi pelatih ke pemain itu ya kan sebelumnya kan katanya kalau misalkan adaptasi bahasa dengan pemain-pemain abroad yang kita punya dengan datangnya Patrick Kluivert kemarin katanya agak sedikit terselesaikan, tapi ternyata malah jadi busuk. Siapa tuh tim kepelatihan terbaik ya? Kan ada yang ngomong tim kepelatihan terbaik yang kita punya, sedangkan ya begitu hasilnya. Lawan Arab yang sebelumnya kita menang 2-0, akhirnya kita kalah 2-3. Walaupun lawan Iraknya kita kalah 1-0. Ya di sebelumnya 5-1. Ya tetap aja gini, kalau misalkan kan ada Esko yang gembor-gembor katanya pelatih dengan komposisi terbaik gitu. Tapi
dia Sebut nggak aja sadar. namanya, sebut namanya Ya siapa? Pak, Bang Arya. Ya. Bang, tolong lah Bang, jangan suka bikin gaduh lagi lah Bang. Ya. Kemarin masalah kapten, kemarin masalah soal ruang ganti, sekarang masalah kapten. Kurang-kurangin Bang yang begitu Bang. Ya. Ya sekarang kalau misalkan PR-nya John Hartman, mungkin nggak sesulit waktu STY ngelatih. Karena kan STY kan kita harus dari bahasa Korea ke Inggris ke Indonesia. Sekarang mungkin rata-rata pemain abroad kita kan bisa bahasa Inggris dan pemain-pemain lokal kita pun sekarang sudah bahasa Inggrisnya sudah mungkin lumayan, jadi kendala bahasa nggak bakalan ada. Ya walaupun bahasa Inggrisnya pasif ya. Iya, walaupun bahasa Inggrisnya pasif, mungkin kalau misalkan di sepak bola kan bahasa Inggrisnya itu aja ya. Gitu ya. Jadi ya mungkin si John Hartman ini lebih mudah untuk beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada sekarang gitu. Yang lebih diperhatikan mungkin yang nanti di 2-3-nya, karena kan dari yang SEA Games kemarin mentalnya lagi drop, dia harus ngebangun lagi mental pemain yang muda-muda ini supaya bisa jadi regenerasi keduanya. Targetnya Piala Asia kan ya? Piala Asia. Dekat ya? Piala Asia. Jadi John Hartman ini harus bisa masuk 8 besar Piala Asia. Ya dengan komposisi pemain yang sekarang sih harusnya bisa. Nah, sebelumnya itu kan penunjukan pelatih itu one man show. Nah, untuk John Hartman ini udah sesuai prosedur belum? Kalau yang kita dengar, kemarin sempat ngobrol sama Pak Amali sebenarnya. Prof, ini sebenarnya prosesnya sudah benar sama apa belum? Ya kan di statuta FIFA huruf L kalau kata Pak Prof Amali itu. Esko dari PSSI itu tugasnya yang menentukan pelatih timnas. Ya. Nah, sekarang prosedurnya sudah sesuai karena beberapa Esko sudah mewawancarai langsung, fit dan proper testnya juga dilakukan di Eropa kemarin. Ada Pak Henry sama Pak Muhammad. Eskonya yang mewawancarai pelatih-pelatih tersebut. Katanya juga ada Pak Ketum yang ikut juga, tapi nggak tahu nih kemana, kan Pak Ketum kemarin lagi fokus buat ngurusi games gitu. Nah, terus saya selentingan nanya, terus yang kemarin gak sesuai. Tanggung jawabnya gimana tuh kan? Gak sesuai prosedur dong. Ya menurut kalian aja gimana ya, berarti gak sesuai dong begitu. Nggak ada pertanggungjawaban dong habis itu. Harusnya kan sebenarnya dari pemecatan STY pun, yang STY tidak diajak, yang cuma Pak Sumarji doang, kan itu sebenarnya harus ada tanda tanyanya ya Bang. Iya. Setelah pemecatan tiba-tiba 3 hari kemudian langsung ditunjuk seminggu kemudian ditunjuk si Patrick Kluivert ini jadi pelatih. Iya katanya kabarnya si Patrick ini menerima tawaran pas hari Natal. Itu menjadi tanggung jawab, itu menjadi poin plusnya. Ya harusnya kan gak kayak gitu ya. Natal mah Natal aja. Gitu. Ngapain Natal mah makan bareng sama keluarga. Ini ngapain nerima kerjaan, berarti kan jobless. Ya dejavu ya, di bulan-bulan Natal lagi nih ada pembahasan tua lagi, pelatih baru ya. Gue takutnya ntar jadi alasan lagi nih pas Natal wawancarainnya tiba-tiba jadi pelatih timnas. Ya mungkin kemarin kan wawancaranya pas SEA Games jadi November, jadi nggak sebelum SEA Games awal-awal Desember, jadi siapa tahu di Natal juga kan, kita nggak tahu kan. Iya sih. Ini kayaknya jangan sampai dejavu PT Kluivert nih. Ampun ya. Janganlah. Patah hati lagi se Indonesia dong. Tapi kalau ngelihat yang pelatih yang sekarang kayaknya lebih hawanya lebih, supporter lebih menerima dibanding sebelumnya ya. Dibanding Patrick Kluivert kemarin. Karena rekam jejaknya rekam jejaknya bagus ya. Iya, rekam jejaknya bagus, dan satu lagi kayaknya kalau kemarin Patrick itu kan kitanya lagi saking cinta-cintanya sama Sintayong. Terus tiba-tiba diputus kontrak itu aja diganti sama pelatih yang ternyata pelatihnya bodoh. Ya. Jadilah seperti itu sampai sekarang. Ya mungkin 10 bulan kemarin sama Patrick harusnya sudah bisa dilupakan, kita buka era lembaran baru lagi dengan John Hartman ini. John Hartman itu kan berarti sudah melalui fit and proper test ya. Berarti dari John Hartman sendiri ada nih target jangka pendek dan jangka panjang di timnas, itu apa aja? Ya kalau misalkan target jangka pendek jangka panjangnya saya belum tahu dari John Hartman-nya, tapi dari PSSI-nya memang John Hartman itu harus bisa masuk 8 besar Piala Asia. Dan itu kayaknya bisa dilakukan karena tahun lalu bersama Sintayong aja kita bisa masuk 16 besar gitu. Dengan capaian itu kan berarti kan naik satu step dari Sintayong yang kemarin cuma bisa lolos fase grup, berarti ditambahin nih
Jadi kan kalau lolos fase grup kan masuknya ke 16 besar, berarti ditambahin satu step lagi buat bisa buktiin. Kayaknya sih bisa lah. Tapi Pede ada nih. opsi itu nggak sih? Kita narik pemain baru lagi dari luar, diaspora lagi? Kayaknya Mungkin nggak ada bang. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Berarti dengan komposisi pemain yang sekarang harus dimaksimalkan sama si Betul. ini ya pelatih baru. Betul. Karena ini harusnya jadi usia-usia emas mereka ya. Iya. Pemain-pemain abroad ini kan. Kabarnya juga kan John Hartman itu kan dikontraknya 2+2. 2 tahun dulu baru kalau misalkan bagus ditambah 2 tahun gitu. Katanya ya. Mahal nggak? Diaspora nggak loh? Kalau yang dibaca dari dia nolak media kan sempat media Honduras sempat ngomong nih. Kan dia menolak tawaran dari timnas Honduras untuk melatih Indonesia. Katanya tawarannya menarik. Nah, kita nggak tahu nih menariknya gimana nih. Bisa jadi tawarannya lebih besar dibanding Honduras. Berarti kan kalau begitu lebih besar dibanding Honduras dong. Iya. Berarti bisa ya STL lah. STY. Gue nggak tahu bang, tapi bang. Karena kan PSSI kan kemarin Ngapain ngomong. milih yang sama harganya? Mending balik lagi STY udah jelas hasilnya dong. Nah kalau STY si Pak Menteri kita ini udah nggak mau nih. Pak Ketum. Udah Yang nggak menteri mau. juga ya, apa lu sebut? Ya makanya Pak jangan dua begitu Pak, jadi bingung jadi mau menteri apa mau ketum gitu. Masuk Bang. Masuk tuh Bara. Ya pokoknya kalau misalkan Pak Erik bilangnya kemarin ya kita udah nggak mau balik lagi STY. Sebenarnya balik lagi ke gengsi sih bang kalau misalkan Pak Erik nih bang. Jadi dia nggak mau ngambil yang udah dipecat, ibaratnya kan dipecat sama dia. Masih diambil lagi. Lebih kepada ego pribadi ya. Iya. Bukan mikirin Timnas, malah mikirin ego pribadi kan lucu. iya, Gitu. makanya. Nah itu kan udah ada target. Kalau misalkan targetnya nggak tercapai, dari PSSI sendiri nanti bagaimana sikapnya? Seandainya ya nggak tercapai, apakah mungkin ganti pelatih lagi? Ya kita lihat dulu bang. Kalau itu bang, kayaknya kalau misalkan berangan-angan untuk John Hartman ini kayaknya masih terlalu jauh ya. Untuk kita belum lihat gaya permainan seperti apa. Kalau misalkan dia menangani timnasnya jauh lebih baik kah dibanding Patrick atau apa, setidaknya dia bakal bawa gerbong itu 4-5 asisten dan satunya dari Indonesia, yaitu mirip-mirip kayak Sintayong lah. Mungkin kayak ya dengan dia ada di sini dia jadi lebih bisa melihat perkembangan sepak bola Indonesia seperti apa. Jadi itu menjadi catatan khusus dari PSSI untuk dia harus tinggal di sini dan melihat perkembangan sepak bola Indonesia itu seperti apa gitu. Iya kan nggak bisa instan. Nah itu jadi kalau misalkan bongkar pasang pemain dari dia ngikutin liganya kan, oh ini bagus kan, jadi bisa diskusinya lebih bagus dibanding Patrick Kluivert yang cuma lu ketika mau tesnya seminggu sebelumnya baru datang ke sini gitu, tapi nggak bisa ngelihat pertandingan pun itu aja kayak Persija Persib, terus Di ujung-ujungnya doang ya. yang ujung-ujungnya doang Malut United, tapi ya mau nggak mau kan harusnya kan benar-benar dilihat secara keseluruhan liganya dan memahami kultur sepak bolanya seperti apa di Indonesia ya gitu sih. Tapi kalau dari sambutan pemain gimana terhadap pelatih baru ini? Ya mungkin sih lebih bagus ya. Lebih welcome ya? Lebih welcome ya. Ya kabarnya kan kemarin kan Patrick Kluivert katanya legenda timnas Belanda tapi tetap aja begitu-gitu juga. Jadi ada clash juga. Ya gitulah. Ya Bang Arya. Oke, kedepannya nanti kita akan lihat seperti apa sepak terjang pelatih yang baru. Kira-kira apakah harapannya sudah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Ya, kita sih semua berharap supaya nanti hasil yang diperoleh dari pelatih baru ini ya bisa lebih baik daripada kepelatihan yang sebelumnya. Harusnya Kita berharap karena sepak bola ini adalah olahraga rakyat dan kita sangat berharap untuk tidak dicampur adukan dengan urusan politik. Setuju. Ya, semoga nggak jadi tameng ya buat federasi ya. Semoga nggak jadi jalan juga untuk kedepannya. Ya. Buat tahun-tahun politik selanjutnya. Ya. Dan sepak bola jangan lagi dijadikan sebagai ajang pencitraan. Betul. Kita sampai bertemu lagi di episode Orang Dalam berikutnya. Terima kasih. Salam sepak bola. Jaya. Salam sepak bola jaya.